Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan nih, kami dari kelompok 2 Matematika SMP kelas B yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Lucia Rahmawati Dewi, yang kedua Nabila Khairunisa, yang ketiga Resta Meldatia, dan yang terakhir adalah Sari Dewi. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian tahu boneka Dunbird? Ya, boneka Dunbird adalah boneka yang terbuat dari kertas karton bird. Boneka ini adalah kreasi dari Azuma Kiyohiko, seorang komikus serial manga Yotsuba. Bentuk boneka ini sangat unik loh, yaitu action figure dengan penampilan seperti manusia dengan ukuran 7 cm dan 13 cm. Boneka ini dapat digerakkan secara manual dan dibentuk dengan berbagai macam gaya yang unik loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara membuat karton boneka secara manual? Ternyata untuk membuat karton boneka untuk versi manualnya berhubungan loh dengan materi yang akan kita bahas. Oke, berarti kita harus tahu dulu kan ya mengenai materi bangun ruang sisi datar. Nah, berarti sebelum itu kita harus tahu dulu nih kompetensi dasarnya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Adapun peta konsepnya yaitu sebagai berikut. Yuk kita perhatikan benda-benda berikut. Yang pertama ada rubrik, yang kedua ada batu bata, yang terakhir ada piramid. Nah, ternyata ketiga benda ini tergolong dalam bangun ruang sisi datar. Oke, kita masuk materi ya. Yang pertama kita akan menentukan luas permukaan kubus dan balok. 1. Jaring-jaring dan luas permukaan balok. Di sini terdapat kotak-kotak yang diiris, maka akan menjadi seperti terhambat tersebut. Yang kita amati itu adalah jaring-jaring dari balok. Selanjutnya kita mencari luas permukaan. Dari gambar sebelumnya terdapat luas 1 yang sama dengan luas 5, luas daerah 2 yang sama dengan luas daerah 4, luas daerah 3 yang sama dengan luas daerah 6, sehingga luas permukaan kotak kue yang terbentuk balok tersebut, luas permukaannya dapat dicari dengan cara menjumlahkan luas daerah pertama hingga luas daerah ke-6. Kemudian, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa luas daerah 1 sama dengan luas daerah 5, luas 2 sama dengan luas 4, luas 3 sama dengan luas 6, maka diperoleh hasil seperti berikut dengan luas permukaan total adalah 1036. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan balok adalah 2 kali jumlah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Untuk materi selanjutnya yaitu 2. Jaring-jaring dan luas permukaan kubus. Dari gambar di samping diperoleh luas daerah 1 sama dengan luas daerah 5 sama dengan luas daerah 2 sama dengan luas daerah 3 dan sama dengan luas daerah 5. Oleh karena seluruh luasan daerah yang ada pada kubus memiliki besar yang sama, maka luas permukaan kubus dapat dipersingkat menjadi 6 kali 1. Jika kita lihat tadi bisa untuk mencari luas permukaan kubus, luas masa permukaan. Di sini salah satu permukaannya luas 19 adalah jelas kita dapat menentukan 6 dikali 9 kali 9 cm². Maka kita dapat menyimpulkan
Karena panjang dan lebarnya sama, kita dapat menyebutnya 6 dikali sisi. Selanjutnya, yang ketiga, penyelesaian masalah yang berkaitan dengan balok dan kubus. Soalnya, 1. Gambar di bawah ini adalah balok yang dibentuk oleh kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luar balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisinya adalah. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita lihat pada sisi depan belakang ada 2 kali 10 atau 20 kubus kecil. Pada sisi kiri kanan ada 2 kali 2 atau sama dengan 4 kubus kecil. Pada sisi atas dan bawah ada 2 kali 5 atau 10 kubus kecil. Jadi secara keseluruhan ada 20 ditambah 4 ditambah 10 sama dengan 34 kubus kecil yang terkena cat yang hanya pada satu sisi. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu jaring-jaring dan luas permukaan pada limas. Sekarang coba kita perhatikan gambar benda di sini. Ini adalah tenda. Jika diamati, tenda ini termasuk ke dalam bangun ruang berbentuk prisma loh. Sekarang kira-kira udah pada tahu belum nih komponen dari prisma? Prisma tegak segitiga ABCDEF dan A, titik A, B, C, D, E dan F adalah titik sudut prisma, B segitiga ABC adalah bidang atas prisma, C segitiga DEF adalah bidang alas prisma, bidang ACFD, D bidang BCFE dan ABED adalah sisi tegak prisma, E, AD, CF dan BE adalah rusuk-rusuk tegak prisma. Untuk jaring-jaring prisma, ini adalah jenis-jenis jaring-jaring dari prisma. Untuk selanjutnya yaitu rumus luas permukaan prisma. Untuk rumusnya bisa dilihat seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu jaring-jaring dan luas permukaan limas. Pernahkah kalian melihat bangun piramida? Ya, setelah diamati ternyata pada piramida ini termasuk bangun ruang berbentuk limas. Nah, selanjutnya di sini ada model-model limas loh. Dan ini adalah jaring-jaring dari contoh limas segi empat beraturan. Lalu, bagaimana sih cara mencari luas permukaan limas? Oke, luas permukaan limas adalah luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Dengan catatan luas permukaan limas dapat dicari minimal 2 syarat. Apakah itu? Yang pertama, panjang rusuk alas. Yang kedua, panjang rusuk tegak tidak lebih pendek dari tinggi limas. Oke, kita lanjut ya ke penyelesaian masalah yang berkaitan dengan prisma dan limas. Di sini ada contoh soal yang pertama, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 20 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 10 cm. Jika luas permukaan prisma 960 cm², tentukan tinggi prisma. Oke, untuk menjawab soal ini, penyelesaiannya yaitu yang pertama, cari panjang siku-siku. Yang kedua, dengan teorema Pythagoras, yaitu S sama dengan akar dari 262 dikurangin 102. S sama dengan akar 676 dikurang 100. Jadi S sama dengan akar 576. S sama dengan 24. Luas segitiganya hasilnya 120 cm². Maka keliling segitiga sama dengan 10 cm tambah 24 ditambah 26 cm. Hasilnya 60 cm. Lalu selanjutnya luas permukaan adalah 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi kali 960 cm². Nah, setelah dihitung maka didapat tinggi prisma adalah 12 cm. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya mengenai volume balok dan kubus. Jadi untuk mencarinya kita gunakan langkah sebagai berikut. Setelah itu maka akan kita peroleh
kali tinggi. Kemudian untuk kubus, didapat volume kubus sama dengan S pangkat 3, dan keterangan S adalah panjang dari sisi kubus. Demikian, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dah, assalamualaikum.